Inilah rekaman video yang memperlihatkan detik-detik sejumlah pelamar kerja terjatuh saat berdesakan di depan perusahaan LED Solar Energy Indonesia. Terlihat dalam video, seorang wanita terjatuh ke parit dan mengalami luka di kepala. Kejadian terjadi pada Sabtu 19 April 2025 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat membingungkan nih, ya. Nah, tetapi saya tidak akan bocorkan di awal. Kita akan bahas masalah ini. Semoga teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Oke, Pak Afi? Ya, jadi lagi ya ada berita yang kurang mengenakan. Tapi beritanya dari luar negeri nih. Oke. Dari Bank Dunia atau World Bank ya. World Bank itu mengeluarkan data atau informasi tentang negara-negara atau misalnya tingkat kemiskinan lah gitu ya di sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Nah, di data tersebut Bank Dunia menyebutkan lebih dari 60,3%. 60,3% itu kan berarti lebih dari separuh ya. Iya. Separuhnya kan 50% ya. Iya. Lebih dari 60,3% penduduk Indonesia miskin, kata World Bank. Nah, lalu pemerintah mengeluarkan data tandingan, kira begitu, bro, brother gitu. Data BPS atau Badan Pusat Statistik hanya menyebutkan bahwa jumlah orang miskin 8,57% atau kalau dibuletin 8,6%. Jadi kalau kata pemerintah kita, sebetulnya rakyat Indonesia yang miskin itu hanya 8,6% saja. Oh, oke. Bukan 60,3%. Aduh, banyak banget gitu. Jadi Bank Dunia hoax nih, Pak? Ya, nah saya nggak tahu deh. Kalau kita kan disuruhnya percaya sama pemerintah kali ya. Iya. Nah itu Pak, jadi maksud saya ini sebetulnya seberapa miskin Indonesia gitu. Karena gini Pak, kan secara UMR aja kan mau dibandingin sama luar negeri juga jauh Pak. Jauh banget. Kan UMR di luar negeri aja bisa mencapai 2 digit. Kalau 2 digit itu maksudnya belakangnya juta ya. Berarti bisa 20 juta, 30 juta itu baru UMR-nya. Nah kita aja masih 1 digit dan itu digitnya juga kecil. 4 juta, bahkan di Jogja itu 2 juta, 2, sekian juta gitu. Nah tapi kan wah kita tidak miskin karena yang penting masih bisa makan mungkin begitu kali ya. Jadi ngelesnya pemerintah gitu. Tapi apakah memang sebetulnya seperti itu? Jadi kan kalau kata Bank Dunia, hey kamu itu lebih dari separuh, ini bahasa umumnya gitu ya, lebih dari separuh rakyat kamu miskin loh gitu kan. Kalau kata Bank Dunia gitu ya. Tapi kalau kata pemerintah Indonesia, oh tidak, kok cuma 8,6% saja gitu. Kira-kira begitu kan kalau misalnya kita dialog dari versi masyarakat awam gitu kan. Nah ini kira-kira gimana Pak? Apakah adu data seperti ini memang ada gunanya gitu? Ya itu Pak, kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti secara valid Pak ya. Mana ada sih Pak, maling teriak maling. Ini yang saya bingung Pak. Seharusnya kalau pemerintah mendapatkan informasi data yang tidak mengenakan seperti ini Pak, mestinya pemerintah itu mengundang Pak Bank Dunia untuk datang ke Indonesia. Kalau mau bantah ya? Iya, kalau mau bantah tuh begitu Pak. Itu lebih elegan. Bank Dunia, lu jangan asal kasih data dong. Sini, petinggi-petinggi lo datang ke Indonesia. Lihat Indonesia kayak apa sekarang. Ya, mana ada pengangguran? Mana ada orang kelaparan? Ya, mana ada berita orang-orang di PHK misalnya. Lihat tuh, orang makan 3 kali sehari, ya kenyang semuanya. Ya seharusnya kan kita begitukan Pak Bank Dunia. Bukan data dibales oleh data. Itu yang berbeda gitu. Iya, itu kan paling mudah Pak. Tinggal diketik aja. Ya. Tetapi kalau pada kenyataannya nggak begitu bagaimana? Coba deh menurut Pak Afi. Pak, keadaan negara kita ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Apa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Pak? Kalau ditanyanya ke saya, ya tidak baik-baik saja Pak. Nah, coba. Kenapa Pak? Kalau ditanyanya ke konglomerat Pak, negara kita baik, makmur. Enggak, kita berdasarkan inilah orang awam Pak. Ya orang pada umumnya lah. Menurut Pak Afi bagaimana Pak? Ya kita lihat aja angka pengangguran aja kan. Tadi saya baca juga tuh pengangguran aja sekitar
7,8 juta orang. Sedikit anggaplah kalau misalnya mau diambil yang paling bawahnya 7 juta orang. Yeah. Tapi itu yang ngeluarin BPS Pak, bukan Bank Dunia. Jadi kalau kata Bank Dunia ya bisa beda. Tapi kalau kata Badan Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia aja 7 juta orang. Yeah. Itu penganggurannya doang Pak, yang which is nggak punya kerjaan. Nah, orang yang punya kerjaan aja kan belum tentu gajinya mencukupi. Iya, belum tentu sejahtera juga. Belum sejahtera, bisa juga dia punya penghasilan atau punya pekerjaan, tapi uangnya cuma bisa buat ya makan 2 kali sehari atau cuma sekali sehari. Kan bisa aja kayak gitu, atau belum bisa ngasih makan anak istrinya dengan yang cukup misalnya gitu, atau nyoba buat bayar kontrakan, tapi kan tapi yang penting ada penghasilan, tapi kan nggak nganggur. Kalau nganggur udah jelas nggak ada penghasilan sama sekali kan gitu. Ya jadi kalau kita lihat kenyataan di lapangan saat ini Pak, ya memang keadaan negara kita ini bukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja Pak. Ya sampai ada tagar kabur aja dulu tuh, bagaimana ceritanya Pak? Pasti kan mereka sebagian besar Pak, rakyat Indonesia itu nggak merasa nyaman, Pak, tinggal di negerinya sendiri. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Ya, masa sih hal tersebut tidak bisa menjelaskan, Pak, keadaan sesungguhnya di negeri kita? Tetapi kan kadang pemerintah begitu, Pak. Kalau ada sesuatu hal yang ya berupa kritikan, ya berupa sindiran, kita malah balas kritik atau sindir balik. Ini kan lucu, Pak. Ya, masa sih ketika masyarakat, Pak, mengkritik atau menyindir pemerintahnya sendiri, kita sebagai pemerintah, Pak, yang diberikan amanah jabatan ya untuk memimpin negeri ini, bukannya kita berbenah diri gitu, Pak. Melihat ini ada apa nih? Ya kok masyarakat memberikan kritikan atau sindiran kepada saya nih? Seharusnya kan kita langsung koreksi diri, Pak. Ya, kita analisa, apa nih yang membuat masyarakat tuh nggak puas sama kinerja saya? Bukan disindir balik. Malah orang-orang yang ingin kabur aja dulu dihina-hina. Dipikir nggak nasionalis lah. Ya. Dipikir mereka akan misalnya tinggal di luar negeri dengan keadaan yang lebih nggak layak lah. Nah, itu kan membuat akhirnya masyarakat tuh jadi kecewa, Pak, dengan pemerintahnya sendiri. Seharusnya kan, Pak, yang namanya pemerintah, kalau dia arif dan bijaksana, Pak, dia tuh nggak anti kritikan, Pak. Dia nggak anti sindiran, Pak. Bahkan itu sebagai lampu kuning, Pak, bagi pemerintah. Ada sesuatu yang salah nih, ya, yang harus saya perbaiki. Kan seharusnya pola pikir kita seperti itu, Pak. Ini udah sama masyarakat sendiri dikritik, nggak mempan. Sama Bank Dunia nggak mempan juga, Pak. Kayaknya yang harus turun tangan langsung siapa, Pak? Hah? Malaikat mencabut nyawa. Kayaknya sih gitu, Pak. Kalau belum mati, belum beres itu, Pak. Nah itu, Pak. Saya sih bukannya ini, Pak, ya, merasa bahwa pemerintah itu nggak berhak membela dirinya. Tetapi pemerintah itu juga harus mawas diri, Pak. Jangan mereka itu menutup telinganya, menutup matanya, Pak, untuk mendengarkan masukan-masukan. Jangan kita tuh kayak apa ya? Kayak baru dapat kritikan sedikit, sindiran sedikit, kita langsung mati gaya. Kita bisanya tantrum. Kita bisanya marah-marah. Ini pemerintah apa anak balita, Pak? Perasaan yang boleh tantrum tuh anak umur berapa sih, Pak? Balita lah. Ya iyalah. Masa kita sudah ngaku-ngakunya dewasa, pendidikan tinggi, masih tantrum juga, Pak? Ini kan bingung ya, kok anak balita tantrum, misalnya permintaannya nggak diberikan, terus dia teriak-teriak, oke lah. Ini kok kayak begitu sih, Pak, cara kita menyikapi masukan. Ini yang paling nggak saya suka, Pak. Bahkan ini, Pak, mereka nggak segan-segan membayar atau menyewa buzzer, Pak. Nah, itu lebih parah lagi, Pak. Oh, tidak begitu. Jadi siapapun yang misalnya ngasih info yang miring, bukan miring sih, info yang kedengarannya nggak enak, padahal memang faktanya seperti itu langsung diserang buzzer, Pak. Iya. Jadi buzzer itu, ya saya sih belum pernah ada yang nawarin jadi buzzer juga, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang nawarin juga saya nggak mau lah.
dia memang dibayar untuk itu kan. Jangan tanya nasionalisme dia atau apakah dia memang orang yang selalu hidup mati untuk pemerintah, ya itu karena dibayar aja Pak. Jadi karena dia dibayar, dia akan membela apapun kata pemerintah bilang, oh jangan, pokoknya ini salah nih, pemerintah nggak seperti itu, wah langsung tuh buzzer. Jadi itu sampai kayak gitu Pak. Jadi bukan cuma masalah anti kritik, bahkan mereka rela mengeluarkan uang yang entah dari anggaran pribadi atau anggaran negara pula gitu, lebih parah lagi gitu ya. Wah, parah banget, untuk membayar buzzer Pak, nyewa buzzer. Undang orang-orang Bank Dunia, perlihatkanlah ya keadaan negeri kita. Jangan yang diliatin Bali doang Pak. Ya, misalnya, coba liatin, ajak tur tuh orang-orang Bank Dunia. Katanya ini Bank Dunia ngasih berita hoax. Ayo buktikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.